Di tengah ketenangan komplek gereja Katolik, Santa Maria diangkat ke surga, terdapat sebuah tempat doa yang indah dan penuh dengan makna rohani. Taman Doa, Alfa dan Omega. Dibangun pada tahun 2002, dengan konsep yang berbeda dari Gua Maria pada umumnya. Bukan berbentuk gua, bukan pula kubah, melainkan sebuah bangunan yang menyerupai candi kecil. Berbentuk huruf alfa, lambang awal dari segala sesuatu. Pintu masuknya melengkung membentuk huruf omega, simbol akhir dari segalanya. Pada sudut teras, dua malaikat agung, Gabriel dan Mikael berdiri gagah menjaga tempat suci ini, menggantikan arca dua rapala seperti pada candi-candi kuno. Di dalamnya, bersemayam patung Bunda Maria berwarna hitam, yang dikenal sebagai Black Madonna. Dengan tangan yang terbuka, menyambut setiap peziarah yang datang membawa doa, harapan dan cinta. Gereja Santa Maria diangkat ke surga, terletak di Jalan Cempaka nomor 1 Perumnas Palur, Ngringgo, Jaten Karanganyar. Pada awalnya, gereja ini dikenal dengan nama Gereja Santa Maria, diresmikan oleh Monsinyur Alexander Djadja Siswaja, selaku Uskup Agung Semarang pada masa itu. Secara administratif, Gereja Santa Maria merupakan stasi dari Paroki Santa Perawan Maria Regina Purbowardayan. Para imam dari Purbowardayan dan Kolese Mikael Surakarta secara bergantian melayani umat di Palur. Seiring dengan semangat umat yang terus bertumbuh, pada tahun 1995, berdirilah bangunan gereja baru. Bersamaan dengan itu, nama gereja pun berubah menjadi Gereja Santa Maria diangkat ke surga. Gereja ini diresmikan dan diberkati pada tanggal 15 Agustus 1995 oleh Monsinyur Julius Kardinal Darmo Atmojo. Pada tahun 2002, Romo Stefanus Koko Puji Wahyulistiono ditugaskan secara khusus untuk melayani di gereja ini. Berbagai pembangunan dilakukan, antara lain Taman Doa Alfa dan Omega, panti paroki, serta pastoran yang semakin melengkapi kehidupan rohani umat. Struktur atap bangunan ini menampilkan prinsip utama arsitektur fungsionalis, sederhana, rapi dan tanpa hiasan. Langit-langit datar dengan garis lurus yang tegas, kolom beton yang terekspos mengarah jelas pada gaya kontemporer sederhana. Semua elemen di sini bekerja untuk satu tujuan, yaitu fungsi. Cahaya alami dimaksimalkan melalui deretan jendela, sementara ventilasi diperkuat oleh kipas dinding. Berbeda dari gotik atau barok yang megah, gaya ini menonjolkan kejujuran material. Ruang yang tampil apa adanya, bersih, efisien dan sepenuhnya mengutamakan kenyamanan pengguna. Dan akhirnya, pada tanggal 26 September 2004, Gereja Santa Maria diangkat ke surga, resmi menjadi paroki mandiri, dengan pengesahan oleh Monsinyur Ignatius Suharyo. Tepat di belakang gereja, kita akan menemukan menara lonceng yang menjulang tinggi, yang diberkati dan diresmikan pada tanggal 6 Juni 2014 oleh Uskup Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto. Bergaya arsitektur kontemporer vernakular, gaya modern yang tetap memadukan sentuhan lokal, struktur bertingkat yang makin mengecil ke atas memberikan kesan vertikal yang kuat, sekaligus menghadirkan simbol pengarah pandangan menuju langit.
Setiap tingkat dipisahkan oleh kanopi beton tipis, dengan jendela lengkung berbingkai putih yang memberi nuansa klasik dan sakral. Pada bagian puncak, atap datar dengan salib kecil, menegaskan identitas religius dari menara lonceng ini. Bagian dasar menara dirancang dengan portal besar berbentuk lengkung, dihiasi ornamen sederhana yang terinspirasi dari gaya ukiran Nusantara. Fondasinya diperkuat oleh batu alam berwarna abu-abu tua, menghadirkan tekstur yang kokoh dan estetis. Secara keseluruhan, menara ini dibangun menggunakan beton bertulang sebagai struktur utama, dipadukan dengan batu tempel sebagai finishing dinding, serta ornamen dari beton cetak. Material-material ini menghasilkan menara yang tidak hanya tampak megah, tetapi juga tahan terhadap cuaca luar ruang. Sebuah perpaduan harmonis antara modernitas dan tradisi, sebuah karya arsitektur yang menciptakan kehadiran visual yang kuat di tengah lingkungan sekitarnya. Sebagai bagian dari pengembangan fasilitas gereja, maka dibangunlah Taman Doa Alfa dan Omega. Taman Doa ini dibangun dengan harapan dapat mengenyangkan umat paroki. Dalam Alkitab, Yesus pernah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Injil Matius bab 4, ayat 4. Mengenyangkan di sini berarti memenuhi kebutuhan rohani umat, memberi ketenangan batin, pengharapan dan kekuatan iman. Taman Doa Alfa dan Omega menjadi tempat umat mendapatkan penghiburan, kekuatan doa, dan pengalaman iman yang mendalam. Itulah arti dari mengenyangkan umat. Bahwa kami umat Palur yang kinwarak gitu. Kinwarak, nek wes warak kan, gitu. Daripada jajan yang kono, jajan yang kono, jajan yang kono. Gitu loh. Desain Taman Doa Alfa dan Omega sangat unik karena mengambil bentuk menyerupai candi dengan unsur budaya setempat. Filosofinya itu kan, Candi Sukuh itu kan lambang kesuburan. Ide ini muncul setelah Monsinyur Ignatius Suharyo memberikan pesan agar pembangunan Gua Maria memperhatikan kekhasan dari budaya lokal. Menanggapi pesan tersebut, seorang umat mengusulkan agar dibuat seperti Candi Sukuh. Romo Koko kemudian mengajak beberapa umat untuk mengunjungi Candi Sukuh untuk mendapatkan inspirasi visual dan merealisasikannya dalam bentuk taman doa. Taman doa ini dibangun menggunakan batu-batu yang memiliki cerita perjalanan tersendiri. Konon batu-batu tersebut berasal dari seorang Katolik asal Muntilan yang tersesat saat mencari alamat pemesan. Karena tidak menemukan tujuan, akhirnya batu-batu itu kemudian dibongkar dan didoakan oleh Romo Koko sebelum digunakan untuk membangun gua dan lantai taman di area ini. Nama Taman Doa Alfa dan Omega dipilih karena terdengar lebih universal dan mudah diterima oleh umat dari berbagai latar belakang. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dalam alfabet Yunani. Dalam iman Katolik, keduanya melambangkan Kristus, yang awal dan yang akhir. Nama yang selalu mengingatkan kita bahwa seluruh perjalanan hidup dari awal hingga akhir berada dalam penyertaan Tuhan. Desain Taman Doa Alfa dan Omega adalah inkulturasi, memasukkan unsur budaya Jawa ke dalam arsitektur gereja Katolik. Pada bangunan utama Taman Doa, dirancang menyerupai struktur Candi Sukuh, sebuah candi bercorak Hindu yang terletak di lereng Gunung Lawu. Untuk menguatkan nuansa Jawa, patung Malaikat Agung Mikael dan Rafael yang mengapit patung Bunda Maria digambarkan dalam bentuk arca, yaitu patung batu bergaya klasik Hindu-Buddha. Ciri kuat arsitektur Jawa Hindu terlihat pada bentuk gerbang trapesium yang mengerucut ke atas.
Pintu masuk berbentuk lingkaran besar, yang dihiasi relief bermotif sulur. Elemen ini berfungsi sebagai bingkai menuju ruang suci, sekaligus menghadirkan nuansa kosmologis yang melambangkan kesempurnaan dan keutuhan. Secara fisik, bangunan ini memiliki tinggi sekitar 4 meter dan lebar kurang lebih 5 meter. Material utamanya adalah batu andesit, batu vulkanik yang dikenal kokoh, tahan cuaca, dan kerap digunakan dalam arsitektur klasik Jawa. Fokus utama dari Taman Doa ini adalah patung Bunda Maria yang ditahtakan di dalam struktur candi. Patung tersebut tampil dalam balutan warna hitam, sering disebut sebagai Black Madonna. Pemilihan warna ini memperkuat kesan kesakralan, menghadirkan suasana hening, sekaligus menegaskan karakter material batu yang menjadi elemen utama bangunan candi. Bunda Maria digambarkan dengan kedua tangan terbuka, memberi gestur penerimaan dan keramahan. Sikap yang melambangkan sambutan bagi setiap peziarah yang datang, mengundang mereka untuk berdoa, berdevosi, dan merasakan kehadiran rohani yang menenangkan. Tepat di samping kanan pintu masuk, kita akan menemukan sebuah pendopo yang mengadopsi gaya arsitektur joglo. Atap utamanya berbentuk limasan, dengan 4 sisi miring yang menonjol dan memiliki struktur tiang utama di tengah. Memiliki luas 150 meter persegi dan dapat menampung sekitar 40 hingga 50 orang. Pada sudut lain, kita akan menemukan patung Pieta yang dirancang dengan gaya modern minimalis dan diperkaya dengan sentuhan vernakular melalui material alam. Menggunakan atap pelana yang sederhana dan simetris, bentuk paling efektif di Indonesia untuk menghadapi curah hujan yang tinggi. Kemiringan atapnya cukup curam, yang berfungsi optimal untuk drainase air hujan yang cepat. Desain menerapkan prinsip fokus dan sakralitas, dengan menempatkan patung di relung yang disorot oleh struktur atap untuk menciptakan kesan perlindungan dan kekhusyukan. Di samping pelataran doa, kita akan menjumpai 3 tempayan besar berwarna abu-abu gelap dengan tekstur kasar, masing-masing dilengkapi keran logam di bawahnya. Tempayan diletakkan di atas dinding pendek yang dilapisi batu bata terakota, mencerminkan perpaduan iman Katolik dengan budaya lokal. Kehadirannya melayani kebutuhan spiritual para peziarah untuk mengingat dan memperbaharui janji baptis, melakukan devosi pribadi dan mengambil berkat untuk dibawa pulang. Pada sudut halaman Taman Doa, tersedia stasi jalan salib yang mempunyai gaya arsitektur eklektik dengan sentuhan klasik modern. Fitur utamanya menggunakan pilar bergalur dan lengkungan atas yang memberikan kesan formal, dipadukan dengan dinding batu abu-abu gelap modern sebagai latar belakang. Relief dari kisah sengsara Yesus berwarna kuning keemasan menjadi fokus utama dari setiap stasi. Jarak antar stasi terlihat seragam dan relatif pendek, namun menciptakan ritme visual yang konsisten di sepanjang dinding. Akhir dari pemberhentian jalan salib adalah stasi krusifiks utama. Sebuah krusifiks besar dengan korpus Yesus Kristus yang disalibkan berwarna emas atau kekuningan. Strukturnya seperti paviliun atau kapel kecil terbuka dengan atap datar yang didukung oleh 4 pilar. Yang tengah berwarna putih, sementara yang di samping dan dinding terbuat dari batu abu-abu gelap. Di bawah naungan Bunda Maria, di dalam heningnya Alfa dan Omega. Tempat di mana doa berbisik dalam ketenangan dan jiwa menemukan kedamaian yang sejati. Perpaduan iman dan budaya menjadi saksi bisu setiap harapan dan ucapan syukur. Dari permulaan hingga akhir, Alfa dan Omega, Dia adalah yang segalanya. Selamat berkunjung,
Selamat berdevosi, semoga kita semakin memiliki penghayatan yang teguh terhadap iman dan misteri karya keselamatan Allah. Deo gratias, Tuhan memberkati, berkah dalam.